Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan mencari ilmunya Allah dalam mata kuliah hadis ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis-hadis benda yang haram diperjualbelikan atau hadis tentang barang yang haram diperjualbelikan. Baik, hadis benda atau barang yang haram diperjualbelikan ada beberapa di sini, namun sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu jual beli. Jual beli adalah menukar harta, saling menerima, dapat dikelola, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tasarruf, dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat. Jadi ini definisi dari jual beli. Terus selanjutnya, jual beli yang terlarang dan tidak sah. Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan ijab qabul ini adalah sebagai berikut. Jual beli yang terlarang ini ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu barang yang dihukumi najis oleh agama. Contohnya apa? Anjing, babi, dan lain sebagainya. Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan ijab qabul. Jadi secara otomatis ketika barang yang diperjualbelikan itu dihukumi najis oleh agama, maka akan membatalkan ijab qabul. Terus yang kedua adalah bibit binatang ternak dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak boleh diperjualbelikan. Terus yang ketiga adalah anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Semisal mau menjual anak sapi namun masih ada di dalam kandungannya. Itu tidak boleh karena belum jelas barangnya atau belum ada barang yang mau diperjualbelikan. Ini sudah tertera dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasannya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha ambai hablal hablata wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyati kana rajuluh yabta'ul jarurah ila antan tijanna qata summatan tijallati fi bakriha. Artinya apa? Dari Umar radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual anak yang akan dikandung oleh anak di dalam kandungan ibunya atau induknya. Penjual seperti itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang pernah menjual unta hingga melahirkan anak. Kemudian lahir pada anak di dalam perutnya itu. Jadi memperjualbelikan barang yang masih ada di dalam kandungan, yang masih ada dalam kandungan atau induknya itu tidak diperbolehkan. Karena itu terjadi pada masa dahulu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang keempat, bimuhaqalah. Tafsir kata muhaqalah. Ini banyak sekali, misalnya seorang menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. Farak itu adalah semacam timbangan yang beratnya 16 kali atau 3 gantang. Hal ini karena muhaqalah berasal dari haqalah yang berarti tanah, sawah atau kebun. Ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya, sebab tidak diketahui persamaannya. Terus yang kelima, bimuhadarah, yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata, baiknya dipetik atau dinamakan jual beli buah biji muda. Jadi sesuatu yang belum nyata ini jual beli, termasuk dalam jual beli buah-buahan bimuhadarah ini. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Terus yang keenam, bimulamasah, yaitu jual beli secara sentuhan. Seorang menyentuh suatu barang umpamanya dengan tangannya di waktu malam atau siang tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Terus yang ketujuh,
bimunazabah, yaitu jual beli secara lemparan. Semisal ini aku lempar jualanku kepadamu, itu tidak boleh. Dalam hadis ini tertera juga ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah annahu qala naha am bai'atainil mulasamatu wal munabadatu ammal malasamatu fa in yalmasu kullu wahidin minhuma thawba sahibihi biwairi ta'ammulin wal munabadah an ayyambadah kullu wahidin minhuma thubahu ilal akhiri walam yandur wahidu minhuma ila thawbi sahibahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dua macam cara jual beli, yaitu mulasamah dan munabazah. Mulasamah ialah menjual dengan cara menyentuh barang tanpa diteliti oleh pembeli, sedangkan munabazah ialah menjual dengan cara melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa meneliti barang itu. Jadi ini dilarang dalam agama ya. Terus yang ke-8, bimuzanabah, menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Ini tidak diperbolehkan juga menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Jadi dicampur seperti itu. Terus yang ke-9, menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Berkata Syafi'i, jual beli semacam ini mengandung dua takwil atau arti. Pertama, seseorang berkata, aku jual barangku kepada engkau dengan harga Rp1.000 secara tunai dan seharga Rp2.000 secara beruntung. Jadi tidak boleh dalam satu majelis menjual barang dengan dua harga atau yang mengandung dua takwil atau dua arti. Kedua, bahwa seseorang berkata, aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barangmu kepadaku, itu juga tidak boleh. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man ba'ah bai'ataini fi bai'atin faluhu au kasahuma awir riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu barang, baginya ada kerugian atau riba. Terus yang ke-10, penjualan bersyarat. Pertama, menurut pengarang kitab An-Nihayah, umpamanya berkata seseorang, aku jual barang ini kepadamu seharga Rp1.000. Kalau engkau meminjamkan kepadaku barang-barangmu seharga 1.000 pula. Jadi tidak boleh ya berjualan secara bersyarat. Kalau berjualan ya sudah berjualan saja, tidak boleh dengan syarat yang diberikan kepada calon pembeli atau pembeli. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, ini riwayat Abu Dawud an Amrih Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salaf wa bai'un wa la syartani fi bai'in wa la ribhi ma lam yudman wa la bai'a ma laysa indik. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakek, dari neneknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal pinjaman yang menguntungkan secara menjual. Tidak halal dua syarat dalam penjualan. Tidak halal mencari keuntungan dalam barang yang tidak dapat dijamin. Dan tidak halal pula menjual barang yang tidak ada di sisimu. Jadi banyak hal yang dilarang dalam jual beli. Terus yang ke-11 adalah biwaror. Jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan. Seperti menjual ikan di dalam air atau kolam. Atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik tetapi di dalamnya buruk. Dan yang sejenisnya. Hadis riwayat Ahmad an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu wararuh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli semacam itu mengandung tipuan. Jadi
ikan yang masih ada di dalam kolam itu tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli yang dilarang itu yang terakhir adalah goror. Apa itu goror? Goror merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa goror adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada ataupun tidak. Misalnya menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang sedang lepas. Jadi jelas di sini ya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri kan tidak jelas, serta unta yang sedang dilepas. Ya, kalau unta itu bisa diambil kembali. Kalau tidak bisa, berarti sangat mengandung goror dalam jual beli yang dilakukan. Lalu menurut ulama fikih, bentuk-bentuk goror yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad. Baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada, baik al-ma'dum. Yang kedua, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserah terimakan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Jadi ketika belum diserah terimakan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Jadi diselesaikan dulu akadnya dengan penjual. Maksudnya antara penjual dan pembeli. Terus yang ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Harus pasti jenis pembayarannya menggunakan apa, terus jenis benda yang dijual itu apa. Yang keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata seperti ini, saya jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Jadi abstrak ya, tidak jelas baju di rumahnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan lantas hanya mengatakan bahwa saya jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya. Ini mengandung goror atau yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Terus yang selanjutnya, tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Jadi dalam akad itu, akad jual beli khususnya harus jelas jumlah harga yang harus dibayar itu berapa. Terus yang keenam, tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Misalnya setelah wafatnya seseorang. Ini juga tidak diperbolehkan ya, karena mengandung kegororan. Yang selanjutnya adalah tidak adanya ketegasan untuk bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Jadi harus benar-benar jelas bentuk transaksi apa yang dipilih saat melakukan akad jual beli. Yang selanjutnya, tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda satu transaksi. Terus kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Dan yang terakhir adalah adanya keterpaksaan. Ini sangat tidak dianjurkan ketika melakukan transaksi jual beli dan akan mengandung kegororan. Terima kasih, thanks for attention, syukran kasir, semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.